Waduh, ada apa nih malam-malam? Ini berita terhot malam ini loh. 30 outlet Holy Wings di seluruh Indonesia diduga hasil TPPU bersama tersangka Febri Babang Hotman. Kita baca nih beritanya ya, ini jangan sampai sepotong-sepotong, bahaya bagi saya dan bagi kita semua. Nah, isu terkait pengelolaan bisnis hiburan malam Holy Wings kembali memanas. Di tengah proses hukum yang sedang berjalan, sebuah pengakuan mengejutkan muncul dari salah satu pengacara yang saat ini tengah mendekam di rumah tahanan. Sumber yang diminta identitasnya dirahasiakan tersebut melontarkan tuduhan serius terkait struktur kepemilikan dan permodalan dari puluhan gerai Holy Wings di tanah air. Menurutnya, sebanyak 30 outlet Holy Wings yang tersebar di seluruh Indonesia diduga kuat merupakan hasil dari praktik tindak pidana pencucian uang. Wadaw. Lebih lanjut, pengacara tersebut mengklaim bahwa aliran dana yang digunakan untuk membangun serta mengembangkan gurita bisnis tersebut diduga melibatkan kerjasama antara pengacara kondang Hotman Paris Hutapea dengan salah satu tersangka yakni Febri. Ada dugaan kuat dana MBG menipis. Ketua DPR RI mengusulkan agar rakyat sumbangkan sebagian hartanya untuk membantu program MBG. Iya usulan. Tangkurak sia tengusulkeun kitu mah atuh lepat. Lain masyarakat anu kudu ngabantu program MBG atuh pejabat sia teh. Sok pejabat arusi minimal tong minta gaji atuh sia teh ka rakyat. Ini pemerintah kita ini ada longor-longornya ini. Ada gila-gilanya. Kalau bikin wacana itu nggak ngotak gitu. Kemarin tuh bersepeda diwacanakan kena pajak, sumur bor juga kena pajak. Ini ada berita terbaru dari orang gila. Katanya itu pengguna HP, TV, kulkas 2 pintu, kemudian itu AC 1 PK, itu diwacanakan kena pajak juga. Ini bener nggak sih berita ini? Hah? Terus kalau rakyat Indonesia nggak bayar pajak tentang barang-barang ini, kalian mau apa? Mau datang ke rumah? Datanglah kalian biar diserampang dulu kalian, ya. Ini pemerintah kita lama-lama otaknya nggak ada ini, ya suka-sukanya aja kalau bikin wacana. Ingat, Bapak, tolong perbolehkan kami untuk masuk ke ruang Jampitsus jika memang kami tidak diperbolehkan untuk membakar. Kami ingin menggeledah secara langsung ruang Jampitsus dan kami ingin tahu apakah masih ada kasus yang mantap di dalam, Bapak. Silakan. Kawan, kita harus masuk untuk menggeledah di ruangannya Jampitsus. Hari ini adalah bentuk semangat kita, semangat dari mahasiswa untuk menggeledah kejaksaan tinggi Provinsi Jawa Timur ini, kawan-kawan. Jadi jangan halangi kami untuk masuk ke dalam. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Itu kan kebahagiaan. Padahal yang sudah dilakukan Pak Febri keluar dari mati. Ayo jangan. Betul-betul hancur. Baru kemarin guys, peraturan motor dipajak keluar lagi. Survei dunia bahwa Prabowo adalah presiden tergoblok di dunia.
Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia. Dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar, tidak ada pakar yang protes, tidak ada investigasi. Dan untuk Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden ke-8, Bapak Haji Prabowo Subianto, kami sebagai masyarakat bukannya menyerang daripada program Bapak yang namanya MBG. Kami hanya mengkritik dan memberikan saran agar MBG segera dihentikan karena kami menganggap MBG banyak madorotnya daripada maslahatnya Bapak. Yang kami lihat MBG hanya dijadikan ladang korupsi untuk para bangsat-bangsat, bajingan-bajingan yang ada di negeri ini Bapak. Jika ada masyarakat yang mengatakan bahwa MBG itu hanya pemborosan, maka saya katakan betul Pak, MBG hanya pemborosan. Bapak tahu. Siapa warga Konoha? Pajak kalian akan diuber walaupun kalian ngumpet sampai ke dapur. Lihat videonya. Kendaraan milik masyarakat yang belum membayar pajak untuk dilakukan evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan. Dari hasil pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta hasil rapat sinkronisasi dan finalisasi. Sepertinya pemerintahan Konoha tidak main-main kali ini mengejar pajak-pajak kalian, wahai warga Konoha. Maka seperti pesan saya dulu, bekerja keraslah kalian, wahai para buruh, para petani, para guru, para PNS, ataupun para pedagang. Karena ada pejabat Konoha yang harus kalian perjuangkan. Utang negara Konoha semakin membengkak. Mau tak mau rakyatlah yang dicekek. Hei pejabat-pejabat Konoha, yang harus kalian tahu, rakyat bukan tak mau bayar pajak. Cuman rakyat sekarang dalam keadaan sulit. Jangankan membayar pajak kalian, terkadang beras di dapur pun sudah kosong. Seharusnya kalian menata diri, introspeksi diri. Luar biasa, saya terima surat-surat dari pimpinan-pimpinan dunia. Mereka bahkan mau belajar dari kita. Dan salah satu yang mereka ingin belajar dari kita adalah makan bergizi. Padahal kita baru mulai. Ya, mereka menganggap bahwa kita salah satu yang paling serius dan paling besar usaha kita menangani ini. Terus terang saja, kondisi Indonesia saat ini sedang kacau dalam segala bidang. Kalau kita bangsa-bangsa yang ada di luar Pulau Jawa ingin memisahkan diri dari mereka, ini saatnya yang paling tepat untuk kita. Lagi-lagi bikin geleng-geleng teman-teman. Saya itu sangat heran teman-teman. Ini kemarin banyak yang didata tentang sensus pajak itu teman-teman. Padahal saya ini teman-teman, toko nih ya, kalau belanja ke perusahaan distributor, ada PPN-nya itu 11, ada yang 12% loh teman-teman. Nanti kalau penghasilannya juga kena pajak lagi, terus kita ini mau nyari duit buat negara atau gimana ini? Parah teman-teman. Kesel saya itu teman-teman. Gitu, salam pro. Ini nggak tahu bener apa enggak, Pak Bahlil memperingatkan mulai 2027 penggunaan HP akan dikenakan pajak.
Lah bukannya Ipon udah suruh bayar pajak, udah bayar IMEI kan? Dulu kan enggak tuh, sekarang bayar IMEI, which is oke. Masa pengguna iPhone gimana? Penggunaan HP lah. Maksudnya semua orang gunain HP harus pakai ini gitu. Kalau itu bener ya nggak masalah Pak. Tapi ini ya internet digratisin ya Pak ya. Jadi pasang tuh seluruh negara kita internet biar kita gratis. Nggak pasang semua orang pakai HP, tapi ya ini kan perasaan tuh negara kita tuh negara teragamis gitu guys, negara agama yang which is di agama yang kebanyakan yang diadut di negara kita ini tuh mengharamkan pajak loh. Kayak contoh di Arab Saudi, di Dubai mereka nggak ada pajak karena mengharamkan itu gitu. Negara kita yang terkenal lebih agamis daripada negara Arab, negara Dubai, kok malah peraturannya tuh ngada-ngada gitu, ngatek-ngatek itu kan. Pokoknya sesuatu yang bisa disedot macam lintah darat, sedot aja tuh sampai tuh manusia tuh sampai yang disedot itu sampai nggak berkutik apa-apa. Dan dan hasil sedotan itu ya buat memperkaya mereka sendiri gitu. Ya tiap hari bikin mengatakan demonstrasi pertama akan digelar oleh relawan peduli Nadiem di depan Pengadilan Negeri PN Jakarta Pusat, Kemayoran, mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, aksi ketiga dijadwalkan berlangsung pada pukul 13 waktu Indonesia Barat oleh Front Rakyat dan Mahasiswa Madani seluruh Indonesia, formasi di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir. Untuk mengamankan rangkaian unjuk rasa tersebut, Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan sebanyak 1.231 personel gabungan dari unsur kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah. Erlin menjelaskan, rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi aksi akan diterapkan secara situasional dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan, termasuk jumlah massa yang hadir dan dinamika unjuk rasa. Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan secara situasional sesuai perkembangan di lapangan, katanya. Sejumlah ruas jalan yang berpotensi mengalami kepadatan lalu lintas antara lain kawasan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kemayoran, Jalan Gatot Subroto di sekitar gedung DPR MPR RI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir. Selain itu, arus kendaraan di beberapa ruas penghubung menuju lokasi aksi juga diperkirakan terdampak akibat peningkatan volume kendaraan dan pengalihan arus secara sementara. Polisi mengimbau warga yang akan beraktivitas di sekitar lokasi unjuk rasa untuk menyesuaikan waktu perjalanan dan memanfaatkan rute alternatif guna menghindari kemacetan. Warga bisa mencari jalan alternatif lain selama unjuk rasa berlangsung, ujar Erlin. Masyarakat juga disarankan memantau informasi lalu lintas terkini sebelum bepergian, terutama bagi pengguna kendaraan yang melintasi kawasan Kemayoran, Senayan, dan Gambir pada pagi hingga sore hari. Dengan adanya 3 aksi unjuk rasa yang berlangsung di waktu berbeda, kepolisian berharap kegiatan penyampaian pendapat di muka umum tetap berjalan tertib tanpa mengganggu keamanan dan kelancaran aktivitas masyarakat secara berlebihan. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, aksi unjuk rasa dari relawan peduli Nadiem, ujar Erlin dalam keterangan tertulisnya, Selasa. Selanjutnya, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, massa dari Gerakan Pemuda Marhaenis Maluku Utara akan menggelar aksi di depan gedung DPR MPR RI, Senayan. Sementara itu, aksi ketiga akan dilakukan oleh Front Rakyat dan Mahasiswa Madani seluruh Indonesia, formasi di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Untuk mengamankan rangkaian unjuk rasa tersebut, Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan sebanyak 1.231 personel gabungan. Erlin mengatakan, rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi aksi akan diberlakukan secara situasional dengan menyesuaikan kondisi dan jumlah massa di lapangan. Masyarakat juga diimbau menghindari ruas jalan di sekitar lokasi unjuk rasa guna mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas. Warga bisa mencari jalan alternatif lain selama unjuk rasa berlangsung, kata Erlin. Ini Prabowo uang haram sama mafia, polisi sama mafia. Mafia. Kepala bikin lawan dia tuh.
Maju terus, maju terus. Tahan dulu. PHH tetap dalam formasi. Gede iki, kamu ngerti iki. Gede. Informasi penting guys, informasi penting banget untuk seluruh warga negara Indonesia. Petugas pajak didampingi oleh Babinsa dan BKTM akan mendatangi rumah Anda, rumah warga satu persatu. Informasi ini sangat penting sekali ya. Video ini tolong nanti bisa dibagi-bagikan, disebarluaskan kepada saudara-saudara Anda, teman Anda atau kerabat siapa saja. Mungkin siapa tahu membutuhkan informasi ini bahwa Presiden ini sebenarnya paham gak sih sama aturan? Mengaku paling gagah, paling bagus, paling. Dia itu lupa bahwa ini negara. Anda itu presiden, bukan bos. Ini, ingat ini, dia pidato. Makanya presiden sekarang ini agak gagah. Boleh tanya menteri-menteri dan anak buah saya, kadang-kadang mereka minta, kami punya anggaran ini Pak, berapa kau butuh? Saya butuh 5T, saya kasih 10. Bayangkan kapan ada presiden kayak begitu itu. Pak, itu uang rakyat, uang pajak. Kalau pengurus KIR itu juga turun, maka tadi petugas dari beliau, dari DPRKP 2 melaksanakan operasi juga, terutama yang melanggar atau KIR-nya mati. Untuk kipas anginnya yang model ada di Imatsu MDF itu harganya di Shopee ini 11 juta. Gila nih menteri, calon tersangka baru dikangin. Kipas angin 11 juta, itu kipas angin apa? Anda bisa mikir sedikit rasional nggak Pak? Kalau kipas angin itu dinyalain bisa langsung meniup inflasi negara kita yang amburadul, baru saya percaya. Jadi karena memang kami mendapatkan surat dari Bapenda, kami fokuskan dulu untuk pembayaran pajak. Nah, di dalam surat permohonan
itu kan kewajiban ya, kewajiban warga negara. Ya. Kewajiban bajingan, kewajiban matamu. Iya, rakyat punya kewajiban bayar pajak. Tapi setelah menjadi pajak kau korupsi, kau makan untuk memperkaya diri. Lalu kewajiban seorang pejabat mana? Hah? Setelah itu rakyat meminta kepada pejabat untuk menunaikan kewajibannya. Apakah pejabat bisa menunaikan kewajibannya? Bajingan memang. Siapa yang angkat sih menteri agama yang model kayak begini? Bisa-bisanya dia mengatakan korupsi yang dilakukan secara syariah dan prosedur yang tepat itu aman. Aman gigimu. Pernyataan seperti ini bukan sekedar keliru, tetapi merupakan penghinaan terhadap akal sehat, hukum, dan nilai-nilai agama. Nggak populer. Quran juga tidak terlalu mempopulerkan zakat. Ketika negara udah melibatkan aparat untuk majakin rakyat, fix negara ini udah sekarat. Pertanian, dapur, dan sekarang pajak. Luar biasa. Hampir semua sektor aparat dilibatkan. Jadi nggak berlebihan kalau kita sebut negara ini sekarang semakin menuju ke arah militeristik. Jadi manajer toko aja kemarin latihannya angkat senjata. Jadi soal pajak ini, jadi nanti Babinsa dan Babin Kamtibmas ada tugas baru, yaitu nyisir potensi-potensi pajak dari rakyat. Sampai ke tingkatan desa bakal dikejar tuh. Jadi cocok banget emang pepatah yang bilang di mana bumi dipijak, di situ rakyat kena pajak. Tapi yang menarik gini, gue nggak tahu konten keberapa gue kutip soal ini. Di antara tanda sebuah negara akan hancur adalah semakin besar dan beraneka ragamnya jenis pajak yang dipungut dari rakyatnya. Gue yakin kalian udah paham soal ini. Tapi luar biasa denialnya pemimpin di negara ini. Yang bilang Indonesia gelap, Indonesia suram, silahkan kalau mau cari negara lain. Bukannya introspeksi, malah makin menjadi. Konteks soal pemerintah mati-matian narikin pajak dari rakyat, sekarang gue punya kata yang pas untuk negara ini. Indonesia sekarat. Kemarin itu nangis-nangis bela Pak Prabowo masalah MBG. Pak Prabowo cuma menginginkan anak Indonesia tidak ada yang kelaparan. TNI dan polisi dilibatkan dalam pengawasan rakyat supaya taat membayar pajak. Ini penjelasan dari DPR RI. Terkait dengan petugas pajak yang menggandeng Babinsa, jangan sampai nanti ada kesan menakut-nakuti ya. Jadi menakut-nakuti petugas wajib pajak ya, seakan-akan wajib pajak itu ditakut-takuti dan menimbulkan rasa ketakutan, dan yang paling penting jangan sampai nanti para wajib pajak itu merasa terteror. Nah ini penting sekali ya. Jadi sebelum melakukan ini penting sekali dari pajak ini untuk memikirkan dampak dengan menggandeng institusi yang memang bukan tugasnya ya, bukan ranahnya. Jadi sekali lagi ini penting sekali. Tugas TNI dan polisi bukan untuk melakukan penagihan atau pemungutan pajak. Mereka hanya mendampingi untuk mencari informasi di lapangan. Pren info iki wacana apa neh? Lek sampai Koperasi Merah Putih wis operasi, lek sampai toko-toko ya yang sebelumnya sudah ada dan masyarakat mencari kebutuhan ekonomi juga dari sumbernya dari toko-toko itu, kalau disuruh tutup, masyarakat berani serempak ganti menutup, menyegel Koperasi Merah Putih. Ora urus. Kalau sampai ada aturan setelah Koperasi Merah Putih, toko kelontong yang ada di rumah-rumah ibaratnya disuruh nutup, ada aturan suruh nutup, masyarakat nggak tinggal diam. Masyarakat ganti serentak menyegel Koperasi Merah Putih. Ora urus.
Kenapa? Jualan ditutup paksa dan disegel pemerintah gara-gara belum bayar pajak. Aduh, usaha-usaha sendiri, modal-modal sendiri, kalau bangkrut rugi sendiri, tapi ketiba untung pemerintah mengambil keuntungan, memang bajingan. Prabowo mengaku terpukul terima data jumlah rakyat miskin naik. Kok BPS selalu bilang turun? Kenapa Bapak Presiden kaget dengan data ini? Kenapa kedua data ini berbeda? Yang mana yang benar? Apakah turun, apakah naik? Ya Pak, kok lucu man ngono lho. Iki lho, KPK kalau memenjarakan koruptor itu biayanya mahal. Soalnya dari makan pakaian itu dibiayai. Lah kok iya lucu? Lah sedangkan uang yang dikorupsi itu wis jelas, wis bener ya Pak ya. Ora usah dipenjara. Manut omongane MUI iki lho. Para koruptor yang merugikan negara wajib hukumnya dihukum mati. Cek gak usah ngopeni. Gak usah ngopeni mangane, gak usah ngopeni kelambine. Langsung dihukum mati wae Pak ya. Ben ora susah-susah sampean. Kok ya heran, wis ngerti lek penjahat kok arep ditangkep kok yo eman-eman. Apa jangan-jangan KPK? Loh, itu perlu tanda tanya loh, Pak. Gak suka aku. Baru beberapa hari dilantik menjadi kepala BGN yang baru ya, Nanik SD yang sudah terseret KPK atas dugaan korupsi MBG. Kalau dramanya kemarin dilantik Bapak Prabowo nangis-nangis, ternyata ini adalah tangisan buaya supaya dia bisa korupsi. Baru beberapa hari ya, sudah namanya itu tercantum di KPK bahwa dia itu ada dugaan korupsi MBG. Nggak mungkin ada namanya di KPK kalau dia tidak korupsi. Nih, kepala BGN yang baru ya sudah diseret-seret namanya atas korupsi MBG. Kacau-kacau ya, diganti yang makin parah lagi, diturunkan juga parah ya, dilantik lagi dengan kepala BGN yang lebih parah. Miris sekali pemerintahan sekarang. Beli bensin aja diperiksa pajak kendaraannya. Kalau pajak kita telat, kita tidak boleh isi pertalit. Pajak aja sampai dikejar-kejar ke pom bensin. Sana kejar-kejar para koruptor. Rakyat aja yang selalu digenjot pajaknya. Habis itu kalian korupsi. Dasar kalian. Saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah 100 triliun tiap tahun. 100 triliun tiap tahun. Berarti 5 tahun 1000 triliun. Sudah tahu belum? Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan menggandeng aparat TNI Polri untuk memantau, mengawasi masyarakat wajib pajak. Sudah tahu belum? Ini beritanya. Gimana? Gimana pemerintah kita ini ya? Lama-lama pemerintah kita ini apa ya? Bukannya memikirkan gimana mensejahterakan rakyatnya, gimana kekayaan alam Indonesia ini bisa dikelola dengan baik, tidak dikorupsi dan dinikmati seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Harusnya itu mereka pikirkan. Harusnya itu. Padahal Indonesia ini nggak miskin. Harusnya jika pemerintah benar dari atas sampai ke bawah, kita nggak perlu bayar pajak. Kita paling kaya di dunia ini. Negara lain dengan petugas pajak yang menggandeng Babinsa, jangan sampai nanti ada kesan menakut-nakuti ya. Jadi menakut-nakuti petugas wajib pajak ya, seakan-akan wajib pajak itu ditakut-takuti dan menimbulkan rasa ketakutan, dan yang paling penting jangan sampai nanti para wajib pajak itu merasa terteror. Nah ini penting sekali. Ketidakpercayaan kepada masyarakat, karena kan beberapa waktu lalu pemerintah meminta kesadaran dari semua
masyarakat untuk melaporkan pajaknya secara mandiri. Namun sekarang dilakukan hal tersebut. Jadi ini memang nanti di Komisi Data. Rampok itu rampok. Ini rumah saya. Ini rumah saya. Jangan jamin. Ini rumah saya. Ini rumah saya. Ini rampok. Rampok. Ini rumah saya. 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 Alatnya orang lemah, alatnya orang miskin. Dari awal lu menjabat sampai sekarang, gua lihat lu doyan banget menghina, melukai perasaan rakyatmu sendiri. Sepanjang sejarah pemerintahan Indonesia, baru lu yang doyan menghina dan melukai perasaan rakyatnya sendiri. Baru lu bawa dungu. Ini adalah aksi nyata pemerasan dari pemerintah untuk rakyat kecil yang sedang berjuang untuk kehidupannya. Bayangin saja, omset 3 juta, pajaknya 10%. Maka tak heran kalau di Indonesia ini rakyat semakin susah. Pak, besok pulang Pak. Tuh Pak. Apa namanya tuh? Laliku. Punya mboknya. Nih, Pak Bahlil memperingatkan tahun 2027 yang pengguna HP akan dikenakan pajak. Tanggung Pak sekalian, sendok tembok, pacul, garpu, golok kenakan pajak Pak, biar puas menyusahkan rakyat. Betul gak kawan? Betul. Yang punya warung kaget, jualan apa lontong sama gorengan ini sehari belum dapat duit. Kemarin dimintain petugas 840.000. Saya kaget Mbak. Langsung bayar di tempat teman-teman ya, katanya nek nggak mau bayar ini warungnya mau dibongkar. Jadi ya ibu yang punya warung ya takut ya, mau nggak mau kemarin tuh cari uang, jalur utangan sesuai 840.000 ngono. Warung biasa loh, ya kali warung biasa kena pajak 850. Tahu sendiri kan penghasilnya warung-warung kecil kayak gitu berapa sih sehari? Terus rakyat kecil ini untuk nabung aja nggak bisa, untuk makan aja susah loh. Gak ada kata lain gitu ya selain pajak. Ini bukan pajak sih, tapi lebih ke malakin orang. Dipaksa nih, dirampok. Coba lihat, warung bakso seperti ini mau dikenakan pajak sebesar 6 juta per bulan. Sedangkan penghasilan saja cuma kisaran antara 1 jutaan per hari. Lah, kalau per hari itu segitu, itu aja baru kotor. Belum besok untuk modal jualan. Ya kira-kira dapatnya cuma kisaran 300 ribuan. Lah, kalau 300 ribuan dikumpulkan menjadi untuk 1 bulan, itu aja baru sekitaran 9 jutaan. Itu kalau rame, karena porsi untuk 1 mangkok di sekitaran tempat saya ini itu 10.000. Nah, kalau untuk mendapatkan omset 1 jutaan itu harus terjual 100 mangkok porsi bakso. Itu kalau rame seharinya. Kalau sepi kan beda lagi penghasilannya. Kalau mau mengasih peraturan, mau memberi kebijakan, dilihat kondisinya. Kalau kondisi warung baksonya itu omsetnya sekitaran 10 jutaan lebih, itu baru bisa dipertimbangkan. Bisa dipertimbangkan loh, bukan harus bisa. Secara kalau membuat peraturan itu ya yang menguntungkan semua pihak, bukan menguntungkan salah satu pihak. Yang satu dirugikan, yang satu.
Gedung DPR sudah terbakar. Ya Tuhan. Pak, Bapak tadi yang kasih perintah, mana Bapak polisi yang kasih perintah? Jangan diatur namun tidak lakukan pembakaran. Bro, gini. Lu boleh merintah, bro. Tapi ingat para anggotanya untuk tidak menyemprotkan ke muka kawan-kawan kami. Cuma bisa perintah. Ono gebrakannya belum teko Bahlil belum. Bahlil mulai 2027 pengguna HP bahkan dikenakan pajak ini belum beritanya begitu ke Bahlil ini belum kabeh dipajeki iki lho. Dadi pemerintah iki guri-guri iki sing dibahas iki pajak tok. Pajak kanggo ningkatno bayarane DPR. Tim ses kepala BGN Nanik SD yang tiba-tiba saja mundur dan beliau beralasan menjalani pengobatan jantung di luar negeri. Jadi ini benar-benar kabar yang luar biasa guys, karena baru saja sebenarnya Nanik itu menjabat sebagai kepala BGN yang baru karena kepala BGN yang lama itu Dadan tertangkap korupsi ya. Namun memang ini sangat-sangat mencurigakan ya guys, dan sangat tercium indikasi adanya penyelewengan juga. Banyak sekali yang beranggapan juga bahwa Nanik ini terseret juga kasus korupsi BGN. Ya kita nggak tahu ya, kalau Dadan kemarin itu kan sehari sebelum ditangkap. Coba kalian lihat pidato Prabowo terbaru ini. Saya tidak ingin lihat anak-anak lapar. MBG kita teruskan. Saya ingin rakyat yang paling miskin senyum karena dia ada harapan. Sementara berita terbaru 39 Pemda kesulitan untuk membayar P3K Pak. Puluhan ribu P3K terancam dirumahkan Pak. Tenaga pegawai yang sudah dibentuk, yang sudah diseleksi, tiba-tiba harus hilang pekerjaannya. Karena apa? Karena bangunan ini Pak. Buat program, jangan sampai mengorbankan tenaga atau pekerjaan yang sudah ada Pak. Di antara P3K itu Pak, ada guru yang tujuannya mendidik anak-anak Pak. Ada nakes Pak, yang tujuannya untuk menyelamatkan nyawa anak-anak. Mereka bekerja Pak untuk membiayai keluarganya, untuk membiayai anak-anaknya Pak. Sementara Bapak memberi makan cuma 1 kali Pak. Sementara mereka memikirkan keluarganya Pak selama 24 jam. Mulut lu bau bensin, pakai ngomong tugas rakyat hanya satu, yaitu bayar pajak. Tidak seharusnya ikut campur urusan pemerintah. 80% aja pendapatan negara dari pajak rakyat. Enteng lu ngomong gitu. Lu seriusan ngomong kayak gitu? Mikir dong kakek tua, ha? Lo, istri lo, anak-anak lo dihidupin dari pajak rakyat. Lo seriusan ngomong kayak gini? Hah? Kalau iya, gua sumpahin lu nggak bisa kentut seumur hidup. Sekarang zaman lagi susah bos. Semua serba berat. Kalau lu punya kerjaan, pertahankan baik-baik bos. Kalau lu punya bisnis, jaga baik-baik. Percaya sama gua, 1-2 tahun ke depan pun belum tentu bisa membaik bos. Kalian sudah didatangi petugas pajak belum? Saya sudah. Ya mudah-mudahan petugas pajak hanya ingin cari informasi. Kami ini sudah berapa ya? 30 tahun, 40 tahun bayar pajak. Tapi petugas pajak pengen dapat lebih lagi. Bahkan pernah juga petugas dari kecamatan datang ingin mengambil PBB dari tahun berapa ya? 1978, 88 begitu. Padahal kan pemiliknya belum kita dulu tuh, masih orang lain. Tidak mengherankan hari-hari ini banyak berita tentang pajak. Apakah ini penanda bahwa kita tengah mengalami krisis baru? Kalau dulu krismon, sekarang krisis fiskal barangkali. Dulu kan moneter, perbankan. Sekarang kelihatannya fiskal, pajak. Di mana-mana sekarang muncul meme. Bahkan ada meme tentang Menteri Bahlil yang katanya akan mengenakan pajak ponsel. Apa hubungannya? Dia kan Menteri SDM, tapi beredar. Bahkan ada Satpol PP yang datang
Dan bahkan ada berita sekarang Babinsa semua dikerahkan untuk mendata dan bahkan mengingatkan, mencatat siapa yang belum bayar pajak. Ngeri juga ya. Dulu kan metode kita itu official assessment. Official itu artinya orang pajak datang ke rumah, tetepin pajak-pajak. Kayaknya pengen ke situ lagi deh. Kan kita sudah ganti undang-undangnya menjadi self-assessment. Di dunia itu negara makin percaya sama warganya karena warganya itu yang membayar. Tapi warganya yang kemudian melapor pendapatannya berapa. Petugas pajak nanti memverifikasi. Kalau ada yang nggak sesuai ya pasti dikejar, diminta tambahan. Jangan ditakut-takuti. Lalu kemudian juga ada lagi tuh orang di mana-mana sekarang mengeluh. Ya, diminta bayar pajak di atas 3 juta harus kena pajak 10%. Omsetnya kan nggak seberapa tuh pemilik warung. Komplain lah. Dia buka warung itu bukan buat cari untung, buat cari makan. Di tempat saya ada kolam renang. Bikinnya saja tuh habisnya 2,5 miliar. Untuk apa? Untuk anak-anak di sekitar kami belajar berenang. Berapa bayarnya? 25.000. Hanya bayar 25.000. Kapan ya tertutup tuh 2,5 miliar dari bayar 25.000 per orang? Kalau setahun itu ada 52 minggu, setiap minggu dapatnya 1 juta saja. Dapatnya 52 juta. Kan belum nutupin investasinya. Belum biaya untuk beli airnya. Setiap berapa bulan harus diganti. Harus dikasih obatnya supaya tidak lumutan. Harus dibersihkan. Harus ada pegawai yang menjaga keselamatan. Habis tuh. Ya, tapi namanya lembaga edukasi, punya panggilan. Kalau dikenakan pajak juga kan lama-lama orang berpikir buat apa ya kita partisipasi. Mungkin ini saatnya petugas pajak juga harus introspeksi, lebih ramah. Dan pesan saya, jangan libatkan orang-orang yang justru membuat warga marah. Kalau takut aja sih nggak apa-apa. Tapi kalau rasa sakit seseorang sudah melebihi rasa takutnya, maka akan terjadi perubahan. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Bagaimana menurut kalian? Stay relevant. Hanya permasalahan perburuan, tapi ini adalah kejahatan kemanusiaan. Mereka telah melakukan pelanggaran ringan. Setiap program dan kegiatan yang tertuang dalam RPJMD melalui misalkan kinerja dan sasaran yang terukur dengan prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran, mengoptimalkan pengawasan internal dan eksternal serta pelaporan secara berkala. Angkat tangan. Angkat tangan lagi teman-teman. Oke. Angkat tangan lagi teman-teman. Oke. Berkas. Angkat tangan. Polisi. Angkat tangan lagi teman-teman. Transaksi berapa kertas dalam modal berapa kertas mengamankan barang itu. Menjaga wilayah kita. Silakan kertas. Ya kembali. Maju ke kawan-kawan yang sudah bantu dengan kita. Kawan-kawan project, kawan yang bergabung dengan kawan. Ya, kawan kita satu mengasih kawan-kawan. Kawan-kawan yang tidak. Kawan-kawan. Ayo. Pak, Bapak tadi yang kasih perintah, mana Bapak polisi yang kasih perintah? Untuk akselerasi namun tidak akan pembakaran. Bro, gini. Lu boleh merintah bro, tapi ingat anggotanya untuk tidak menyemprotkan ke muka kawan-kawan kami. Cuma bisa perintah. Kau perintah, kau. Berdiri. Batu atau pemburi mas? Tadi mas.
Nih guys, sisa-sisa MBG hari ini. Lumayan buat ini, buat si Mocha ini. Daging ayamnya. Ini sisanya tuh